berdiri ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Ketua MGMP Kimia Kabupaten Sidoarjo, Ibu Maisaro SPD MPD. Yang kami hormati narasumber pada siang hari ini, Ibu Dr. Anda Laila Mufida SPD MPD dari SMA Negeri 1 Gedangan Sidoarjo, calon guru penggerak angkatan 7. Bismillah, alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah karena atas nikmat rahmat-Nya pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan MGMP Kimia Sidoarjo dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, marilah bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita suri tauladan dan memberikan kita jalan yang benar, yakni dinul Islam. Baik Bapak Ibu, susunan acara pada siang hari ini: yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh Ketua MGMP Kimia Kabupaten Sidoarjo. Acara inti diseminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 7, dan yang terakhir penutup atau doa. Sebelum acara kita mulai, marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, sambutan oleh Ketua MGMP Kimia Kabupaten Sidoarjo kepada Ibu Maisaro SPD MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu untuk kegiatan MGMP, di mana pada pertemuan kali ini kita bisa menimba ilmu, yaitu dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Bu Laila. Salawat salam kita selalu kepada Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih kepada Bapak Ibu pada siang hari ini atas kehadirannya pada pertemuan MGMP kali ini. Mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini kita nanti mendapat manfaat yang sangat baik dalam pemaparan nanti yang akan dilakukan oleh Bu Laila demi tugas kita sebagai pendidik untuk anak-anak bangsa kita. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu, di mana sebetulnya saya tidak layak di sini, tapi karena saya sudah diberi amanah oleh Bapak Ibu, saya Bismillah dengan keterbatasan saya, maka saya mohon bantuan dari Bapak Ibu semua. Dari Bapak Ibu semua, jika ada informasi terbaru, mohon untuk di-share ke grup demi kejayaan untuk MGMP Kimia dan menjadi ilmu yang manfaat untuk Bapak Ibu yang sudah memberi informasi kepada kami semua. Oleh karena itu, saya mohon kerjasama dari Bapak Ibu semua untuk kemajuan dari MGMP Kimia, entah itu masukan, saran, ataupun misalkan Bapak Ibu ada ilmu yang terbaru bisa untuk di-share di MGMP Kimia ini. Saya kira cukup sekian. Saya mohon maaf sebelumnya. Mudah-mudahan untuk acara hari ini terlaksana dengan baik sehingga kita nanti pulang mendapatkan ilmu yang manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan.
Sebelumnya selamat untuk Ibu Maisaro SPD MPD yang menjadi Ketua MGMP baru kita. Selamat Ibu, semoga amanah. Amin. Beliau mengatakan semoga pada pertemuan siang ini diseminasi modul 1.4 budaya positif diharapkan nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk acara inti diseminasi modul budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 yang akan disampaikan oleh Ibu Laila Mufidah SPD MPD dari SMA Negeri 1 Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan teman-teman semua. Mohon maaf, kok saya jadi sendirian lalu. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu guru yang hadir ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua ya. Agak grogi Bapak Ibu ya. Baik, saya mulai. Shalawat salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya materi saya ini mohon maaf. Sebenarnya sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa materi saya ini belum maksimal. Jadi nanti kalau ada kelemahan mohon maaf ya. Pada kami selaku calon guru penggerak Bapak Ibu angkatan 7 itu dari Sidoarjo, saya dengan Bu Yuna ini yang merupakan moderator itu memiliki modul, menerima modul pendidikan itu ada 4 ya. Ada 4, yang salah satunya ini adalah modul 1. Dalam modul 1 itu ada 4 sub. Modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, jadi beranak 4. Nanti totalnya modul dengan anak-anaknya itu ada 10 Bapak Ibu. Jadi cukup panjang sekali. Untuk modul 1.4 ini modul yang terakhir dan kita membuat action kayak penelitiannya nanti. Nah, PPT sudah saya share. Saya sebutkan di sini merupakan aksi nyata karena saya lakukan di kelas. Ada beberapa video yang saya beri link di PPT saya itu. Nah, kalau judulnya saya buat seperti ini, yaitu diseminasi modul 1.4, artinya penularan teori yang saya terapkan di anak-anak itu bagaimana gitu. Itu moga-moga kalau baik monggo ditiru, kalau sesuai dengan arahan Bapak Ibu monggo diadaptif gitu. Kalau baik monggo atur nuwun, kalau bermanfaat gitu. Nah, fasilitator saya itu adalah pengawas dari Jombang gitu. Asmanipun Ibu Kusuman Utami, beliaunya sangat baik sekali, ibunya bunda, kalau saya panggil bunda karena kayak ibu kami. Jadi kalau ada tugas 2 hari belum dikumpulkan itu segera di share supaya segera bisa dikerjakan. Nah, kemudian pengajaran praktek kami Ibu Ustadzah beliaunya dari SMP Alfa Sidoarjo. Warung gitu. Asmanipun Devi Aryani, Bu Devi Aryani, Magister Psikologi. Yang fotonya saya nggak upload sih, sempat nyuruh foto. Nah, judulnya yaitu diseminasi penularan ilmu tentang modul 1.4. Modul 1.4 itu judulnya budaya positif Bapak Ibu. Nah, budaya positif ini mencakup banyak. Saya sampaikan dulu budaya positif gitu. Kalau di PPT saya ini budaya positif, saya satu dari ilmu yang diterapkan oleh
Bapak Ki Hajar Dewantoro yang kita sebut dengan bahwa pendidikan atau disingkat KHD. Budaya positif ini adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, pembiasaan yang bernilai positif dan terjadwal gitu. Jadi kalau bisa kegiatan yang dilakukan setiap minggu sekali atau setiap hari sekali atau sebulan sekali yang sudah dilakukan terus menerus, itu namanya suatu budaya. Nah, budayanya ini budaya positif yang kita ambil banyak manfaatnya, itu budaya positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas, karena kita guru ya, kita bangun di dalam kelas. Nah, budaya positif yang kita bangun di kelas itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar, konsep belajar tentang bagaimana kita belajar dan mengajar di kelas, dari model yang dulu kurikulumnya sampai model yang sekarang kurikulumnya itu. Nanti belajar juga disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrol restitusi. Bahasanya agak asing kalau saya orang kimia nih. Restitusi, jangan sampai keliru harokat. Keliru harokat nanti jadi prostitusi yang palsu. Terus keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, saya sampaikan dulu tentang perubahan paradigma belajar. Kalau di materi pendidikan guru penggerak disampaikan bahwa perubahan paradigma belajar itu seolah-olah ada kegiatan kepalan tangan. Ada bukunya ini, kalau saya nggak bisa nge-share, lupa saya linknya ya, ada dari buku itu sampaikan seperti ada kepalan tangan. Kita punya kepalan tangan satu, teman kita punya kepalan tangan yang lain ya. Di jalan saya ngambil satu kertas ini Bapak Ibu, satu kertas saya sobek, kemudian saya genggam gitu ya. Terus ada teman mau buka dengan sekuat tenaga genggaman saya, itu orang kedua, jadi saya dan teman saya ya. Teman saya pengen merubah pendirian saya ya. Jadi kita mau, ada orang lain mau merubah, itu bagaimana? Nanti akan menghasilkan banyak pendapat. Ada yang ditik-itik, ada yang dipukul supaya lepas genggamannya, ada yang dibumbang sama menggenggam gitu. Jadi banyak pendapat. Jadi kalau belajar itu berubah, untuk berubah itu perlu paradigma ya, mau di ini dipukul, mau diapain, itu namanya perubahan paradigma itu Bapak Ibu. Nah, ada yang ngancam, menghadik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan gitu maksudnya. Nah, itu namanya perubahan paradigma, gambarnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, teori yang dipakai itu adalah teori kontrol, teori pilihan gitu. Nah, ini banyak menggunakan konsep Bapak Ibu, konsep kayak kita kuliah gitu. Jadi teori kontrol itu teori pilihan atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid ya, atau ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi gitu. Jadi nanti ada kritik kepada orang merasa bersalah, terus sebagai kuat, oh saya salah berarti saya harusnya begini itu ada. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kalau ini memang sudah terbiasa nih, kita lakukan ini di rumah, terutama untuk anak-anak kita kan agak memaksa. Gak sholat dipukul kalau nggak salah. Kadang saya pergi air kok nggak sholat gitu. Ya. Itu adalah perubahan paradigma. Sedangkan stimulus respon, perubahan paradigma itu ada stimulus respon, ada teori kontrol. Kalau stimulus respon itu adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, agak memaksa nih Bapak Ibu. Tapi kalau kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya.
berusaha memahami, jadi masih mengontrol gitu ya, tarik ulur gitu. Kalau stimulus respon, perilaku dulu dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal kalau kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau saya kadang itu saya warak terlambat itu kok seperti ini, padahal mereka juga punya alasan untuk terlambat gitu. Kalau teori kontrol itu tidak diizinkan karena hukum gitu ya, seperti itu. Orang lain, kalau stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya, kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kepada diri sendiri, dari diri sendiri. Jadi kalau belajar perubahan paradigma itu kayak belajar psikologi gitu Bapak Ibu. Dominan di sana. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain kalau kontrol. Kalau stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dipaksa, habis gagal ya akhirnya kan dipaksa aja. Ya. Kalau nggak dipaksa ya gagal terus, kan banyak kita lakukan kadang seperti itu ya. Saya juga gitu kadang. Kalau teori kontrol, kolaborasi, kerjasama dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau berdasarkan penelitian atau kolaborasi ternyata bisa menghasilkan pilihan-pilihan baru yang tidak perlu harus memaksa. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Nah, model berpikirnya menang atau kalah. Kalau kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Ya apa sebenarnya menang dan menang. Meskipun posisi salah, ya apa tetap menang gitu ya. Dihargai maksudnya itu. Jadi ini perubahan paradigma yang sekarang kita galakkan di pendidikan kurikulum merdeka ya, yang guru penggerak. Nah, sekarang siapa sesungguhnya ini kontrol ya, ini teori kontrol. Teori kontrol kita di kelas, kalau di kurmer itu saya gunakan ini Bapak Ibu, saya terapkan di teori kontrol ini dan hasilnya bagus gitu. Disiplin positif, apa itu disiplin positif yang kedua ini? Makna disiplin saya sadar dari internet gitu. Disiplin berasal dari disiplina, artinya belajar. Mana asal kata disiplin berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Sokrates dan Plato. Saatnya masuk kembali. Anak-anak segera siapkan diri, belajar dengan penuh semangat. Terima kasih. Terima kasih kembali. It's time for students back to the classroom and prepare for the lessons with good spirit. Thank you. Saatnya masuk kembali. Anak-anak segera siapkan diri, belajar dengan penuh semangat. Terima kasih. Terima kasih kembali. Inilah Semanik Bapak Ibu. It's time for students back to the classroom and prepare for the lessons with good spirit. Thank you. Nah, sudah 3 kalian? Sudah. Terima kasih hadir di Semanik Bapak Ibu. Saya ulangi ya, jalannya Semanik kan enak sama ya. Lebar, depan tuh lebar, tapi di nonton akhirnya banget itu. Terus bentuknya kan bukan aspal gitu, cocoran. Akhirnya sepeda saya tuh naik turun. Masya Allah, ini kok betul sakit banter. Kira banter nanti bisa mental ya. Jadi Bapak Ibu jangan gak apa-apa, busuknya biar merasakan jalan baru, busuknya nggak macet, tapi ya alon-alon di mereka. Baik. Saya lanjutkan. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju suatu tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini membuat orang patuh. Ya. Padahal tidak demikian ya Bapak Ibu.
Nek kepatuhan itu kan bukan kesadaran pribadi ya, karena kepaksaan. Nah itu yang kurang di kurikulum Merdeka. Ini Ki Hajar Dewantara menerapkan untuk menganggap anak itu adalah sebagai kita menghamba pada anak. Jadi pendidikannya teori Ki Hajar Dewantara itu guru menghamba pada anak, tapi bukan menghamba yang benar loh, itu menghamba bukan istilah ke awal, bukan menghamba sepenuhnya boten. Jadi nuruti karakter anak tapi ditarik ulur gitu loh Bapak Ibu. Jadi ilmu yang saya terima begitu. Nah, jadi kayak orang menanam jagung, nih, gitu ya biaya ya, menanam jagung. Nah, kita sebagai petaninya, jagung itu sebagai muridnya. Kita tanam, kita sirami, gitu, kita lihatin, gitu. Nah, tapi kalau itu ya, itu kayak ngajar SD kan juga demikian. Nanam jagung, nanam anak kecil, ya kalau menanamkan karakternya, diopeni, dilulus, tarik ulur gitu. Itu namanya guru kalau sekarang itu menghamba pada murid. Teori dari KHD. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Yang saya mungkin kepatuhan ini tidak sesuai untuk di luar sekolah gitu. Kalau di jalan raya ya kita harus patuh, taat, pas, nek gak ngono kecemprit Bapak Ibu gitu, denda. Main dam, kalau hajian main dam. Kalau di sekolah gitu patuh tapi bukan memaksa gitu gitu. Nah, ada batasannya gitu. Kalau maksudnya di sini demikian. Kalau di sekolah ada nilai-nilai kebajikan universal gitu. Kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini dari teori setiap perilaku atau perbuatan merupakan suatu tujuan. Ini teori dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 nih. Ini langsung saya cuplik dari teori yang disampaikan oleh fasilitator kami, Bu siapa ya, saya lupa namanya ya. Fasilitatornya jauh-jauh ya Bapak Ibu, dari NTT gitu, dari Jakarta gitu. Bahasanya ya aneh-aneh ya kalau dari NTT ya, gak bahasa kita ya, bahasa orang sana. Ada yang Maluku nggak salah ya Bu ya, itu bahasanya agak lucu, agak kaku ya. Kalau bahasa kita orang Jawa itu walusa gitu kan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan diyakini seseorang akan motivasi instingnya akan terbangun, motivasi dalam dirinya, sehingga menggerakkan motivasi dalam tubuh dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi ini menggunakan teori dua, William Glasser dan Dain Gosen ya, tahun 98. Ini yang disadur di kurikulum Merdeka. Sedangkan nilai kebajikannya yang kita tanamkan sesuai dengan Pancasila itu ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini kan sudah ada di dimensi yang pembelajaran gitu, P5 itu kita tanamkan di P5 gitu. Yang Pak Kurman sudah pakai ini kan di dalamnya gitu. Nah, Bapak Ibu sudah paham sekali. Saya mengulang lagi ini ya. Motivasi perilaku manusia. Nah, teorinya dari teori Dain Gosen dalam bukunya Structuring School Discipline. Nah, ini ada motivasi eksternal, motivasi internal. Nah, teorinya ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Oh ya, contohnya begini. Jadi untuk teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Motivasi eksternal dari luar, yang digunakan yang bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya begini kalimatnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ini teorinya, yang bawah itu contoh kalimat yang sesuai teori. Yang kedua, kalau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mengharap imbalan, jadi dari luar ya, dari luar.
menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Kalau dari diri sendiri, motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, gitu. Nah, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini dari dalam diri. Jadi ini teori motivasi itu ada 3 seperti ini, gitu. Nah, untuk siswa ini maksudnya Bapak Ibu, untuk siswa. Nah, merdeka itu intinya dari Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, memerintah diri sendiri. Ini dari disador dari Ki Hajar Dewantara pada pemikiran terus konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima 2013 halaman 469 ya. Ya, ini dari Ki Hajar Dewantara. Merdeka belajar artinya tidak hanya terlepas dari perintah, kan tapi juga cakap membuat untuk memerintah diri sendiri. Ya, yang ditanamkan ke siswa demikian Bapak Ibu. Agak susah ya. Ini rumit ya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini menurut teori kontrol William Glasser itu ada 5 ya. Bertahan hidup atau penguasaan, bertahan hidup yang pertama, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, keempat kesenangan, dan kelima kebebasan. Ya, ini sebenarnya kebutuhan dasar ya, dimanapun sama ya ini. Ya. Lanjut ya. Ini orang fisik, orang sosial pinter ini. Nah, kalau ini posisi kontrol, bagaimana posisi kontrol? Yang kita ambil adalah posisi kontrol restitusi Bapak Ibu. Ya, yang kita ambil namanya posisi kontrol restitusi. Jadi kalau ke siswa itu bagaimana bersikap itu seperti ini. Sebentar, saya langsung. Agak bingung. Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kuliahnya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini namanya restitusi. Ya, jadi psikologinya itu pada anak itu nanti harus tahu kesalahannya lah, mengetahui kesalahannya, terus saya harus bagaimana. Jadi kembali ke siswa ya, manajerial diri sendiri ini maksudnya. Nah, ini ada identifikasi bagaimana seseorang itu gagal kalau mendapat hukuman. Identitas kalau seorang itu sukses itu berdasarkan disiplin dari konsekuensi dan restitusi. Nah, yang kita harapkan itu nanti adalah restitusi, tapi agak mirip memang dengan konsekuensi Bapak Ibu. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan ya harus terjadi ya. Jadi tidak harus begini, lainnya bagaimana. Ini banyak menyangkut kegiatan di kelas Bapak Ibu, nanganin siswa ya. Jadi kalau siswa bersalah itu harusnya bukan kita hukum, tapi kita berikan konsekuensinya apa di kelas, terus bagaimana dia memutuskan sikapnya itu bagaimana, itu ada di dalam sini Bapak Ibu. Nah, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Siswa itu kita ajak demikian, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan ya. Kalau SMA mungkin gampang kita terapkan ya. Kalau teman-teman saya CGP dari TK itu bingung. Ya kenapa restitusi dipakai untuk anak TK itu? Anak TK itu wajar alami. Diajak berpikir agak tinggi ya gak bisa. Membuat solusi ya belum tahu gitu. Jadi memang kalau ini, mohon maaf saya cocok sekali kalau kita di dunia SD ya,
di kelas 3, 4, 5, 6 SMP, kemudian SMA bisa kita terapkan. Memperbaiki hubungan, ya. Hubungan dengan temannya, hubungan dengan gurunya. Nah, tawaran bukan paksaan. Ke siswa kita beri tawaran, ya, bukan suatu paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri bagaimana. Restitusi mencari kebutuhan dasar, mendasari tindakan yang sesuai. Kalau dia punya kesalahan gini, apa solusinya gitu ya. Restitusi dilihat cara yang paling baik. Nah, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Ya, nanti karakternya seperti ini itu akan cocok dengan yang di sini ya. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ada grup, misalkan dia itu tidak bawa ini, buat salah, terus akhirnya tidak diakui sama grupnya gitu atau kelompoknya gitu. Kita buat satu restitusi sehingga dia tidak sampai dikeluarkan dari grup, tapi dia menguatkan dirinya sendiri ya, pemahaman dirinya dikuatkan, karakternya dikuatkan gitu ya. Itu tadi ciri-ciri restitusi. Ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Halo. Ini saya sudah di grup Bapak Ibu G. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Ini yang saya praktekkan langsung ke siswa. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi kayak apa sih keyakinan kelas, bedanya sama peraturan apa? Kayak gini Bapak Ibu. Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Harus menggunakan masker, harus mencuci tangan, menjaga jarak gitu. Nah, kenapa harus pakai masker? Untuk menghindari kontak ya dengan orang lain. Tapi sekarang pun akhirnya maskeran terus karena yakin dalam dirinya naik masker itu enak dipakai, gitu. Saya lebih sehat ya. Gitu akhirnya. Bukan untuk anak SMA saya tanyakan, maskeran kenapa nak? Biar tambah cantik Bu. Yo. Separuh kelihatan matanya tok itu wahyu jadi ya. Jadi kayak sudah ini. Tapi kalau kita kenapa harus mencuci tangan? Karena kita sudah terbiasa mencuci tangan, gak mencuci tangan tidak enak kan. Jadi menjadi suatu keyakinan diri kita sendiri dengan mencuci tangan itu lebih bersih ya. Dengan pakai masker kita lebih sehat gitu. Jadi dari diri sendiri. Kenapa kita harus memakai helm? Yuk, untuk aman diri saya sendiri, sudah paham tuh dirinya sendiri gitu. Jadi bukan karena untuk polisi, tapi ya asli gitu. Helm gak kayak helm satu berapa Pak? Halo bapak-bapak, kalau nggak sewu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah itu supaya lebih terhormat atau bagaimana gitu. Ini namanya keyakinan yang ada dalam diri sendiri, dalam diri kita, nah dalam diri siswa. Gitu. Jadi kalau mau menanamkan keyakinan kelas kita bentuk seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi pertama itu peraturan di kelas, ada peraturan apa, kemudian dibuat keyakinan kelas bersama ya. Apa yang setelah itu akhirnya menimbulkan lingkungan yang baik, lingkungan positif pada siswa. Kalau sudah setiap kelas lingkungan positif, nah di setiap kelas begitu positif akhirnya menjadi budaya positif gitu. Nah ini saya kemarin tuh membuat keyakinan kelas bagaimana. Saya gini Bapak Ibu, saya pakai apa namanya ini? Karton ya, karton tuh saya tempel di kelas gitu. Saya tempel di kelas. Saya ngajak anak-anak untuk membuat satu peraturan bersama. Peraturan yang diyakini bersama namanya jadi keyakinan kelas. Nanti ada konsekuensi itu, nah kalau melanggar bagaimana gitu, namanya konsekuensi. Nah, ini contohnya keyakinan kelasnya yang di kelas yang anak tuh kayak gini Bapak Ibu ya. Ini dari kelas 10.2, kelas 10.5 yang saya ajar, kelas 10.1 ya, kelas 10.7. Bagus-bagus kalau membuat ini. Nah konsekuensinya apa? Nah konsekuensinya anak-anak macam-macam Bapak Ibu.
ada yang udah ada. Nah, saya kadang menggunakan kata-kata anak-anak yang susah. Jadi dilarang membuang sampah dalam kelas. Itu kan ini ya. Dilarang membuang sampah di dalam kelas. Ini kesepakatan kelas, boleh, keyakinan kelas, kesepakatan demikian sama aja gitu. Dilarang membuang sampah di dalam kelas. Ada yang membuang sampah, konsekuensinya apa? Denda 2.000 sama piket. Jadi tambahan kerjaan, akhirnya dia bersih. Ini praktek ini saya lakukan mulai dari awal masuk. Tanggal berapa gitu? Tanggal 2 ya? 2 kah? 2 tambah 7 2 Januari sekitar 2, 3, 4 itu minggu pertama saya praktekkan bersama anak-anak, saya video. Nah, videonya ini begini. Ada videonya ya? Oh ini pengambilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi rame Bapak Ibu, senang. Mari mikir kimia tak ngeluh ya, anak-anak jak gini senang Bapak Ibu. Ya, dulu ngerti kimia kulmer karena kan kelas semester 1 itu hanya teori-teori tak ya. Prinsip kimia hijau, praktek, mengenal alat-alat laboratorium, keselamatan kerja, pengertian kimia, peran kimia. Habis itu masuk kelas semester 2 kan mau inti kimia. Sak dulu pusing nak tak jak ini ya, dulinan sini, ini dulinan ini. Nah ini membuat kesepakatan kelas. Dan anak-anak senang gerak cepat, berkelompok, kelompok P5 yang saya pakai. Jadi P5 ada 6 ya. Setiap kelas itu punya 6 kelompok P5. Setiap kelompok diskusi, kamu milih apa? Oh dilarang tadi, dilarang buang sampah. Waktu saya main lato-lato, dilarang pakai lato-lato. Terus ada lagi yang dilarang apa? Dilarang mendengarkan headset. Ada lagi dilarang main game. Oh, konconya harus main game ya Bapak Ibu. Ternyata di kelas itu banyak gamer ya anak-anak itu. Nah, terus ada lagi dilarang ngobrol saat guru mengajar. Ternyata ada yang nak peduli. Alhamdulillah saya senang. Oh iya ya, murid itu ternyata gak kabeh senang. Konconya ngobrol rame, ada yang gak senang. Akhirnya nulis di situ. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kesepakatan kelas yang ditulis nanti lucu-lucu anak-anak itu, saya senang. Oh begini anak remaja ya pikirannya ya, kayak kita orang tua. Nah, ini kesepakatan kelas di kelas nih. Nah, empelannya pakai ini Bapak Ibu. Jadi satu kelompok itu saya suruh membuat 3 kalikan 6, 18-an. Bu saya 2, ya Bu gak apa-apa 2. Ada yang 2, ya 2 Bu saya 2, gak apa-apa. Kita terapkan di kelas. Keyakinan kelas ini kita pakai di pembelajaran kimia, ya? Iya Bu. Wah, ternyata alhamdulillah setelah saya pakai ini, teman saya ada yang pakai lagi. Bu Hayu sampaikan ke saya, Bu ini keyakinan kelasnya kelas saya, nanti saya minta punishment-nya Ibu. Oh iya. Ya punishment-nya apa? Punishment-nya saya buat punishment sendiri. Akhirnya kemarin kelasnya Bu Hayu itu. Dan Bu Hayu itu guru seni rupa Bapak Ibu. Seni. Kalau kan di wali kelas saya ini berlaku untuk jam saya dan jam semuanya kalau wali kelasnya saya, gitu. Ya, yang lain juga demikian. Kalau ada buang sampah sembarangan berarti punishment-nya apa? Kelas saya itu denda 2.000 dan nyapu. Enak kasih cepet akhir ya. Yang kelas lain enggak Bu, enggak duit Bu. Anu aja Bu, piket aja Bu. Oh iya piket. Saya tawarkan ya Bapak Ibu. Gitu, gitu. Kalau link videonya ini saya share gitu. Sudah saya share gitu. Kalau ini saya copy. Ya apa Mas Atok? Oh di copy kok gak mau dia. Ini ada video ini, kita foto ini. Link videonya bisa. Coba Mas Atok. Oh bisa Mas, bisa Mas, alhamdulillah bisa. Loh. Gini ya, copy di internet ini Mas. Nah ini Bapak Ibu biar lihat.
Pak Ibu ini.
Makanya kelas semakin kondusif. Nah, kemudian jadi pembelajaran lebih terarah. Kalau ada temannya begini, halo, langsung kena anu gitu. Yang kena denda 2.000 tiket. Iya, kena pasal gitu. Timbul percaya diri. Jadi anak-anak yang kurmer ini memang kita menimbulkan percaya diri ke anak-anak. PBA berjalan lebih baik, konsekuensi dijaga bersama. Jadi ada yang mengingatkan kalau ada yang salah. Kelas lebih bersih Bapak Ibu, ini yang kita utamakan nih. Kelas lebih bersih yang sering kita kuatkan di sana itu kebersihan itu ya. Nah, terus dan yang terakhir ini tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi di 9 ciri restitusi nanti di aplikasinya kan seperti ini. Kalau ada anak yang melakukan suatu kesalahan, saya juga nggak sudah kelihatan ini besar ini. Pertama kita menstabilkan identitas ya. Kalau anak bersalah itu kita stabilkan identitasnya dulu. Oh, saya mohon maaf Bu, saya terlambat gitu. Seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Oh, nggak apa-apa. Orang kan pernah salah sih, nggak apa-apa. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, suatu kesalahan gitu. Ya. Kemudian ada validasi kebutuhan ya. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu gitu. Ini saya lakukan di hasil nyata 1.3 tidak salah ya. Sungkan saya kalau video saya upload terus ya. Saya sampai punya channel YouTube Laila sendiri ya. Isinya saya sama anak saya yang kecil yang minum pucang itu juga nge-share edgy Bapak Ibu. English conversation apa itu di YouTube channel saya. Coba Bapak Ibu kalau lihat channel Laila Mufidah itu, wah anak saya itu aktornya dan saya sungkan saja nih tuwek-tuwek melbu YouTube aja. Tapi kalau pendidikan ya kita positif memang di situ bagus gitu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu namanya validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi kesepakatan kelas tadi. Ya. Nilai apa di situ? Oh ya kita ya harus sebaiknya kita tepat waktu. Kita buat kalimat positif ya Bapak Ibu. Kadang ya nggak ada kalimat positif, saya gunakan kalimat negatif. Tidak datang tepat waktu ya, buat kalimat positifnya harap tepat waktu, tidak terlambat datang itu kan negatif ya. Ada kata tidak, pokoknya menghilangkan kata tidak. Tepat waktu itu kan berarti tidak datang tepat waktu ya, ada kata tidaknya dihilangkan lah Bapak Ibu. Tapi saya kadang ya susah membuatnya ya, tutup bahasa Indonesia asli ya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, kamu ingin menjadi orang seperti apa, itu validasi keyakinan diri anak-anak kita timbulkan di sini. Saya ada di YouTube saya, tapi sungkan saya ya di mana ya. Menstabilkan identitas ya. Contohnya tadi ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna gitu. Sampaikannya begitu. Jadi anak kalau datang terlambat, oh gak apa-apa. Manusia terlambat itu sudah biasa. Atau manusia yang bukan biasa. Manusia itu berbuat salah biasa, tapi ya manusiawi bagaimana dicocokkan dengan kondisi. Validasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Iya Bu, saya sakit perut, tadi malam makan sambil kebanyakan, paginya diare, akhirnya saya terlambat gitu. Jadi itu validasi kebutuhan. Saya gunakan itu kemarin. Contohnya siswa seperti itu. Menanyakan keyakinan. Apa nilai keyakinan percaya kita di kelas? Di sekolah kita atau di kelas kita? Saya kelas saja Bapak Ibu, tidak sampai sekolah. Kalau sampai sekolah lah, saya jadi tim tatib, saya bukan tim tatib nih. Jadi di kelas saja, penerapannya saya di kelas saja. Nah, ini tentang ini kenapa keyakinan kelas.
Terus ada lagi guru itu bagaimana, guru itu posisinya sebagai kontrol tadi nggih. Nah, guru itu sebagai kontrolnya kontrol manajer nggih. Oh, tadi belum ya, guru sebagai kontrol manajer artinya ya membuat siswa itu sadar diri tanpa kita paksaan gitu. Itu kontrol manajer. Kontrol ada berapa? Ada banyak nanti. Kontrol guru sebagai penghukum gitu, guru sebagai kontrol gitu. Kontrol manajer. Kalau kita diupayakan di sini supaya guru jadi kontrol manajer, bukan kontrol penghukum. Gitu Bapak Ibu. Saya sampaikan seperti itu. Ya. Jadi kita mendominasi, kita guru itu ya itu tadi, tuturi handayani. Kalau bisa menjadi teladan gitu. Kadang saya terlambat, murid saya ya saya susahkan supaya tidak terlambat, supaya tidak terlambat ya. Muridnya nggak terlambat, kita nggak terlambat. Tapi manusiawi kalau suatu saat ada satu kesalahan, iya. Memang aturan pada guru tidak sama dengan aturan pada siswa. Ini untuk siswa Bapak Ibu. Nah, kalau teori-teori yang lainnya ada di Bapak Ibu, kalau saya bukakan ya supaya tahu gitu. Supaya tahu bentuk guru penggerak. Monggo kalau ada yang berminat ke guru penggerak, monggo sekali ya. Itu menggunakan SIM guru penggerak. Oh, saya keliru, akunnya banyak. Nggih, SIM PKB akunnya saya banyak soalnya. Lama nggak dibuka akhirnya apa? SIM PKB. Iya Bang, guru SMA belajar saya banyak. Coba satu-satu, biasanya langsung keluar. Keluar satu ya. Ini bahasaku. Oh iya, ini Bapak Ibu. Oh iya, di kimia ada yang daftar nggih? Halo teman-teman semua, ada? Oh yang mana Bu? Wah alhamdulillah, anak adik kelas sama-sama. Nah ini Bapak Ibu ada begini nggih. Modelnya LMS itu, kita LMS-nya begini. Kode katanya Bokot itu LMS-nya sama dengan punyanya UNER. Jadi ini diklatnya begini. Nah, saya tunjukkan Bapak Bu, namanya Elin. Agak lemot Bapak Ibu. It's time to begin the 8th lesson. Saatnya jam ke It's time to begin the 8th lesson. Nah ini ada paket modul Bapak Ibu. Bukanya di diklat tadi terus ada paket modul. Kita belajarnya sampai di sini. Paket modul 1.4 Bapak Ibu. Ada paket modul 2, paket modul 3. Nah paket modul 1 itu banyak sendiri, beruntut 4, 1, 2, 3, 4. Ini aja sampai visi misi guru penggerak gitu. Ya memang banyak sebagai manajerial ya kita ya. Manajerial terus banyak psikologinya, menjawab, menganalisis, analisis. Oke, gak ngerti sih saya. Lore pegel ngerti sih Bapak Ibu. Ini paket modulnya ya. Supaya ada gambaran bagaimana sih CGP. Nah, kalau kakaknya kita bertemu dengan PI. PI itu pengajar praktek. Ya, PI itu pendampingan individu. Pendampingan individu itu di dalam kegiatannya juga ada antara pengajar praktek di atas saya nih, CGP, habis CGP atasnya pengajar praktek, atasnya lagi fasilitator. Fasilitator itu biasanya pengawas Bapak Ibu. Nah, pengawas itu yang menilai ini, kita ngisi ini ada nilainya beliaunya yang menilai. Bunda Kusumanung Utami namanya kalau saya.
Alhamdulillah beliaunya baik sekali, luar biasa. Jadi benar-benar paham dengan ini teori-teori yang disampaikan ini beliaunya. Nah, sudah jam 13.14 nih. Berapa jam saya, Mas? Oh, yes, saya pasrah Mas Atta aja. Berarti sudah berapa menit itu? Sudah 1 jam, gini. Sampai di sini Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator. Plus dulu untuk Bu Laila sebagai narasumber kali ini, sangat menginspiratif ya Bu ya. Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo yang ingin bertanya, Bapak Ibu, monggo yang ingin bertanya, ada yang bertanya untuk diseminasi budaya positif. Pas Bapak Ibu. Jadi untuk program CGP ini, calon guru penggerak, Bapak Ibu itu kalau Zoom-nya kebetulan alhamdulillah saya dengan Bu Laila satu angkatan, juga satu kelas. Jadi satu kelas ada 2 kelompok dan saya juga satu kelompok juga dengan Bu Laila 7 orang. Kalau satu kelasnya 14 orang. Nah, untuk Zoom, biasanya Zoom itu kita Zoom yang pertama 2,5 jam, jam 3 sampai jam 5 lebih seperempat, jadi tidak mengganggu KBM ya. Jadi dengan fasilitator itu memang 2,5 jam Bapak Ibu. Diskusi dulu, kemudian pertemuan berikutnya kita presentasi, sama waktunya 2,5 jam. Kemudian satu hari berikutnya dengan instruktur dari pusat itu 1,5 jam gitu Laila, yang dari pusat itu. Jadi untuk meet itu 3 kali dalam 1 minggu. Kemudian setiap hari kita membaca modul. Jadi membaca modul, di situ ada materi, kemudian kita menanggapi komentar atau ada pertanyaan, itu kita jawab. Begitu Bapak Ibu. Setiap hari kita lakukan seperti itu, dan itu di luar pembelajaran. Jadi insya Allah CGP tidak mengganggu pembelajaran di kelas Bapak Ibu, dan diusahakan tidak boleh mengambil jam pembelajaran. Tuh, jadi monggo kalau Bapak Ibu ingin mengikuti calon guru penggerak angkatan 8, 9, dan 10 sudah dibuka. Insya Allah ada 2 teman kita Bu Laila juga di angkatan 8, masih seleksi tahap 2, itu dari SMA Antartika dan PGRI 1, Bu Rini sama Bu Dian. Jadi masih tahap 2, seleksi tahap 2. Ya, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan dari budaya positif yang sudah dipaparkan oleh Bu Laila? Sampun Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman, terima kasih banyak. Nanti minta foto bareng di depan biar backgroundnya kelihatan. Nanti saya upload di YouTube, indah, cakep. Monggo Bapak Ibu, mungkin Ketua MGMP ada yang disampaikan lagi Bu, monggo di luar sesi ini. Monggo Bu. Saya tutup dulu ya Bu. Terima kasih sekali teman-teman semua atas perhatian terhadap materi yang saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Ketua.
Monggo. Ada acara lain soalnya. Ada acara lain nggih.